Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diana Ila Al-Fatihah, NIM C500190042. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemeriksaan ureum dan juga kreatinin. Yang pertama, kita perlu mempersiapkan alat dan juga bahan yang digunakan untuk pemeriksaan ureum dan kreatinin ini. Kita persiapkan mikropipet dengan ukuran 10 mikron dan juga 1000 mikron. Lalu kita siapkan reagen 1, reagen 2, dan juga reagen standar. Untuk prosedur kerja dari pemeriksaan ureum dan juga kreatinin ini, yang pertama, kita harus mempersiapkan monoreagen terlebih dahulu dengan perbandingan R14 dan juga R21. Setelah itu kita siapkan tabung dan kita beri label R1 plus R2. Lalu kita ambil reagen 1 sebanyak 4 mili dengan mikropipet 1000 mikron. Kita masukkan ke dalam tabung reaksi. Lalu kita ambil reagen 2 sebanyak 1 mili. Kita masukkan juga ke dalam tabung reaksi yang sama. Lalu kita homogenkan dan monoreagen R1 dan juga R2 siap. Setelah monoreagen siap, kita persiapkan tabung, 3 tabung reaksi yang masing-masing diberi label blanko, standar, dan juga sampel. Lalu masing-masing tabung kita beri monoreagen sebanyak 1000 mikron atau 1 mili. Setelah itu kita masukkan reagen standar dengan yellow tip ke dalam tabung reaksi dengan label standar. Lalu kita masukkan sampel serum darah ke dalam tabung dengan label sampel sebanyak 10 mikron, lalu kita homogenkan. Dan yang terakhir, prosedur terakhir, yaitu kita lakukan pemeriksaan dengan menggunakan spektrofotometer. Baik, pada pemeriksaan ureum ini, definisi dari ureum yaitu limbah tubuh yang mengandung nitrogen dan merupakan produk akhir dari metabolisme protein. Sedangkan untuk prinsip dari pemeriksaan ureum ini yaitu urea dihidrolisis secara enzimatis oleh urease menjadi amonia dan karbon dioksida. Lalu metodologi dari pemeriksaan ureum ini yang pertama ada metode kinetik, yang kedua ada metode enzimatis. Untuk sampel yang digunakan seperti yang disebutkan di atas, menggunakan serum, plasma, dan juga urin segar. Untuk kadar normal ureum ini, dewasa muda kurang dari 40 tahun, kadar ureum normalnya 5-18 mg per desiliter. Lalu untuk dewasa 40-60 tahun menggunakan kadar normal ureumnya 5-20 mg per desiliter. Dan untuk lansia lebih dari 60 tahun, kadar normal ureumnya 8-21 mg per desiliter. Penyebab urea darah meningkat yaitu ada pada kondisi praginjal, dehidrasi seperti muntah parah, obstruksi usus, diare, koma, diabetes, luka bakar parah, demam, dan infeksi parah. Lalu juga bisa menyertai penyakit-penyakit ginjal seperti glomerulonefritis akut, nefrosis, hipertensi ganas, dan juga kronis pyelonefritis. Penyebab urea darah menurun, konsentrasi urea dalam serum itu mungkin rendah pada akhir kehamilan, pada kelaparan, dan juga pada makanan yang sangat kekurangan protein, dan juga pada gagal hati. Lalu peningkatan kadar NPN dalam darah, NPN yaitu kreatinin, urea, dan juga asam urat disebut sebagai azotemia dan merupakan ciri dari gagal ginjal. Selanjutnya ada pemeriksaan kreatinin. Dari definisi terlebih dahulu, definisi dari kreatinin yaitu produk hasil reaksi hidrolisis pada fosfokreatina yang terjadi di otot dan terjadinya ini dengan ritme yang cukup konstan. Di sini ada metode JEF dengan prinsip dalam metode kolorimetri ini kreatinin bereaksi dengan pikrateion dibentuk dalam medium alkali untuk mengembangkan warna merah orange. Warna yang dihasilkan dari sampel kemudian dibandingkan dalam kolorimeter pada panjang gelombang 520 nm dengan yang dihasilkan dengan jumlah yang diketahui.
kreatinin di bawah dengan kondisi yang sama. Jadi bisa kita jabarkan kreatinin ditambah asam pikrat menjadi kreatinin pikrat atau jeruk. Penyebab tingginya kreatinin yaitu yang pertama ada pada penyakit ginjal akut dan kronis, lalu ada pada obstruksi ureter, ada pada dehidrasi, dan juga ada pada glomerulonefritis. Untuk kadar normal ureum pada laki-laki 0,6 sampai 1,2 mg per desiliter dan pada perempuan 0,5 sampai 1,1 mg per desiliter. Baik, cukup sekian presentasi atau penjelasan mengenai pemeriksaan ureum dan kreatinin. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.